Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini saya Aryani, sekaligus pemateri pertama, akan membahas tentang ruang lingkup, karakteristik peserta didik, dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses dan hasil pembelajaran. Karakteristik merupakan suatu gaya hidup seseorang maupun nilai yang berkembang secara teratur setiap hari yang mengacu kepada tingkah laku, dan juga dapat diartikan sebagai ciri yang lebih ditonjolkan dalam berbagai aspek tingkah laku. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik itu pendidikan informal, pendidikan formal maupun non-formal. Karakteristik peserta didik jadinya dapat didefinisikan sebagai aspek maupun kualitas seorang peserta didik. Berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik dapat dikaitkan dalam penataan pembelajaran, sehingga karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi pemilihan desain pembelajaran. Jadi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik adalah sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan oleh pendidik karena adanya bermacam-macam karakter yang membutuhkan penanganan atau langkah-langkah yang berbeda. Untuk itu, beberapa hal yang perlu kita pahami sebagai pendidik yaitu yang pertama, karakteristik individu. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Setiap individu pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu merupakan sifat kodrat manusia yang perlu diperhatikan. Sedangkan istilah perkembangan digunakan untuk perubahan kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani. Yang kedua, karakteristik individu sebagai peserta didik. Nah, karakteristik individu sebagai peserta didik ini memiliki sifat bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya begitu. Menurut ahli psikologi, kepribadian dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan. Karakter yang bersifat biologis cenderung lebih bersifat tetap, sedangkan karakteristik berkaitan dengan faktor psikologis lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungannya. Baiklah, di sini saya juga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Nah, faktor-faktor internal fisiologis dan psikologis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal. Faktor eksternal juga dapat mempengaruhi belajar. Dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu lingkungan sosial. Yang pertama itu lingkungan sosial yang meliputi lingkungan sosial masyarakat, lingkungan sosial keluarga, dan lingkungan sosial sekolah. Dan faktor lingkungan non-sosial itu dapat berupa seperti lingkungan alamiah dan materi pembelajaran. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik umum, kemampuan awal, dan gaya belajar. Yang pertama yaitu karakteristik umum. Karakteristik umum pada dasarnya menggambarkan tentang kondisi siswa, yaitu seperti usia, jenis kelamin, tingkat, dan faktor-faktor budaya dan sosial ekonomi pada siswa tersebut. Mengapa? Karena dalam mendesain suatu pembelajaran, seorang pendidik harus terlebih dahulu memahami tentang peserta didik seperti umur. Seperti pada halnya umur, dalam mendesain suatu pembelajaran, seorang pendidik tidak mungkin menyamakan antara desain pembelajaran siswa yang berumur 5 tahun dan 7 tahun, karena hal tersebut dapat mempengaruhi tujuan dari suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan seperangkat pengetahuan dan kemampuan yang relevan yang dimiliki oleh peserta didik pada saat sebelum mengikuti pembelajaran. Biasanya, kemampuan awal itu meliputi kepengetahuan prasyarat, kemampuan yang ditargetkan, dan sikap. Seperti halnya, tes prasyarat dapat dilakukan dan diberikan untuk menentukan apakah peserta didik memiliki kemampuan prasyarat yang memadai
untuk melanjutkan suatu materi pembelajaran atau tidak. Seperti halnya apabila seorang pendidik ingin mendesain suatu pembelajaran dan melanjutkan suatu materi. Seperti halnya apabila seorang pendidik ingin melanjutkan pada materi tentang sholat, maka seorang pendidik harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan peserta didik. Apakah peserta didik sudah lebih dahulu memahami tentang materi tentang bersuci atau toharoh. Maka dari itu, apabila siswa sudah memahami tentang materi toharoh atau bersuci, maka pendidik boleh melanjutkan dan mendesain pembelajaran untuk melanjutkan pada materi sholat. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Gaya belajar merujuk pada ciri-ciri psikologis yang mempengaruhi bagaimana pandangan dan respon peserta didik pada berbagai stimulus yang diberikan. Di sini ada 3 gaya belajar yang efektif yang sering digunakan. Yang pertama yaitu gaya visual atau visual learning, di mana gaya belajar ini memfokuskan pada penglihatan. Dalam hal ini biasanya dengan menggunakan gaya belajar visual atau penglihatan, siswa cepat merespon dan memahami suatu materi. Seperti halnya menggunakan dengan tampilan PPT, gambar, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu gaya belajar auditoring learning, di mana gaya belajar ini memfokuskan pada pendengaran, seperti mendengar ceramah, mendengarkan penjelasan dosen melalui voice note, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu gaya belajar kinesthetic learning, di mana gaya belajar ini yaitu merujuk pada perabaan peserta didik. Pada gaya pembelajaran kinesthetic learning ini lebih merujuk kepada gaya belajar dengan menggunakan metode demonstrasi atau praktik langsung. Biasanya peserta didik apabila dengan mempraktikkan secara langsung materi yang diajarkan, dia akan lebih cepat paham dan daya ingat peserta didik akan lebih kuat. Serta dengan desain pembelajaran dengan gaya belajar kinestik ini akan memungkinkan siswa belajar tanpa rasa bosan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat yaitu kecerdasan jamak. Kecerdasan jamak adalah keterampilan atau bakat yang dimiliki seseorang untuk mengekspresikan berbagai persoalan yang kompleks, di mana kecerdasan jamak ini dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal atau kecerdasan linguistik, di mana kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan atau keterampilan dengan cara mengekspresikan persoalan dengan menggunakan kata-kata. Contohnya itu seperti pendongeng, wartawan, dan politisi. Dan yang kedua yaitu kecerdasan logika atau matematik, di mana kecerdasan dalam berlogika dan berpikir kritis serta menyelesaikan persoalan matematik atau menyelesaikan persoalan tentang matematika. Dan yang ketiga yaitu kecerdasan spesial visual, adalah kemampuan untuk memvisualisasikan dengan pikiran secara akurat. Contohnya itu pemandu, seniman, dan desainer. Dan yang keempat itu adalah kecerdasan kinestetik, di mana kecerdasan ini menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide atau perasaannya, seperti itu penari, aktor, dan musisi lainnya. Dan yang kelima yaitu kecerdasan musikal, di mana kemampuan untuk menangani bentuk-bentuk musik seperti itu penyanyi dan penikmat musik. Dan yang keenam yaitu kemampuan
interpersonal adalah kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Dan yang kedelapan itu adalah kecerdasan naturalis, di mana kemampuan untuk mengenali dan membedakan yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Dan yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial, yaitu kecerdasan yang mampu menyadari dan mengenali tujuan hidup maupun dirinya. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang untuk berhubungan dengan Tuhannya. Dan yang selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Memahami keberagaman peserta didik memberikan dampak yang begitu besar pada keunikan bahan ajar dan sistem pembelajaran yang dikembangkan dan diimplementasikan. Oleh karena itu, menganalisis karakteristik umum peserta didik adalah langkah strategis dalam mendesain pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan masing-masing peserta didik. Dan yang selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Pendidik harus mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan tugas profesinya, merumuskan tujuan, menentukan metode, menyampaikan bahan ajar, menentukan sumber belajar, dan yang paling terakhir ketika pendidik akan melihat hasil pembelajarannya adalah melaksanakan evaluasi. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik merupakan komponen pembelajaran. Jadi sangat jelas bagaimana relevansi antara pendidik dengan komponen lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu bahan atau materi pelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya yakni metode. Tidak semua metode cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini tergantung dari karakteristik peserta didik, materi pembelajaran dan konteks lingkungan di mana pembelajaran itu berlangsung. Untuk memilih metode mengajar tidak bisa sembarangan. Banyak faktor yang mempengaruhi dan patut dipertimbangkan. Dan yang selanjutnya yaitu media. Media tidak bisa dipisahkan dari metode yang digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan bahan ajar, karena metode merupakan rangkaian dari media tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Relevansi evaluasi dengan komponen lainnya terlihat dari subjek yang dinilai anak didik dan objek yang menilai pendidik. Semua komponen dalam sistem pengajaran saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pengajaran. Pada dasarnya, proses pengajaran dapat terselenggara secara lancar, efisien, dan efektif berkat adanya interaksi yang positif dan produktif antara berbagai komponen yang terkandung dalam sistem pengajaran tersebut. Sekian. Baik, selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh saya, yakni komponen karakteristik peserta didik dalam desain pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Komponen paling mendasar dalam proses desain pembelajaran adalah tujuan dan standar kompetensi yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran akhir dari suatu program pembelajaran adalah tercapainya tujuan umum pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, setiap perancang harus mempertimbangkan secara mendalam tentang rumusan tujuan umum pengajaran yang akan ditentukannya. Mempertimbangkan secara mendalam artinya untuk merumuskan tujuan umum pembelajaran harus mempertimbangkan karakteristik bidang studi, karakteristik siswa, dan kondisi lapangan. Relevansi komponen tujuan dengan komponen lainnya bisa dilihat saat perumusan tujuan itu sendiri, di mana yang merumuskan tujuan itu adalah guru. Dalam hal ini adalah pendidik yang juga merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran. Selain itu, anak didik juga memiliki relevansi yang kuat terhadap tujuan, di mana saat pendidik merumuskan tujuan, maka yang menjadi pertimbangan di sini adalah tingkah laku dan spesifik anak didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak didik juga merupakan salah satu komponen yang ada di dalam pembelajarannya.